Sebenarnya sedianya rumah sakit itu sesuai dengan melayani pasien itu sesuai standar layanan medis sama gitu. Nggak ada bedanya kan seharusnya ya? Nggak ada bedanya gitu karena sebenarnya secara umum tadi pelayanan dari semua di orang bagaimana sih? Ini bukan kalimat saya pribadi ya, tapi tadi dari banyak pasien yang kami tanya, gimana nih kalau mau ngasih rating bintang 5 kalau bisa lebih gitu, padahal maksimalnya bintang 5. Setiap orang menyebut BPJS yang dimaksud adalah kami, BPJS Kesehatan. Atas amanah negara, kami diberi mandat untuk melaksanakan program jaminan kesehatan nasional, program JKN, di mana sedianya seluruh penduduk Indonesia itu berhak dan berkewajiban menjadi peserta penyelenggara program JKN ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam lah, terserah nanti para pemirsa setia Obseria menyaksikan kita nih. Saya punya tamu istimewa. Yo, ada tamu saya. Sekali lagi kita hadir di Obseria, obrolan seru dan ceria. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Wah, buat teman-teman semuanya, sahabat ceria, kali ini kita kehadiran personel yang cukup asik nih buat kita nih, buat ngobrol-ngobrol karena sering rame di media sosial ya. Beliau adalah Direksi Kepala Wilayah 6 ya. Deputi Direksi Wilayah 6. Oh, Deputi Direksi Wilayah 6. Ini dia Dokter Yesi, silahkanlah memperkenalkan sendiri dok. Salam kenal sobat-sobat Obseria. Obseria. Obrolan pagi, seru obrolan seru dan ceria. Mau pagi, siang, malam. Kenalkan saya ya diajak Dokter Igun. Pagi ini kenalkan saya Dokter Yesi Kumalasari, MPHAK. Saat ini diberi amanah sebagai Deputi Direksi Wilayah 6 BPJS Kesehatan, melingkupi Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Dan hari ini saya berkesempatan untuk jalan-jalan ke RSUD Aji Barang yang keliling ya. Mantap. Dokter nih, mumpung kita lagi ketemu nih, kita ngobrol buat masyarakat juga, buat kita sebenarnya apa sih program itu, program tentang JKN atau masyarakat banyak mengenal dengan BPJS lah gitu. Mungkin biar masyarakat bisa mengerti. Jadi sobat Obseria semua mungkin sudah kenal ya BPJS gitu. Yes. BPJS itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di Indonesia ada 2, tapi setiap orang menyebut BPJS yang dimaksud adalah kami, BPJS Kesehatan. Atas amanah negara, kami diberi mandat untuk melaksanakan program jaminan kesehatan nasional, program JKN, di mana sedianya seluruh penduduk Indonesia itu berhak dan berkewajiban menjadi peserta penyelenggara program JKN ini. Jadi aslinya seluruh masyarakat Indonesia itu wajib ikut JKN ya. Wajib ikut. Nggak cuman WNI tapi penduduk. Jadi penduduk. WNI plus WNA yang 6 bulan minimal tinggal. Orang yang tinggal sebagai di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib ikut JKN. Oh gitu ya. Kalau untuk wilayah Banyumas nih, bersyukur masyarakat Banyumas sudah lebih dari 98% masyarakat Banyumas itu terdaftar menjadi peserta program JKN. Itu sudah melebihi RPJMN-nya Presiden. Berarti kesimpulannya di sini promosinya buat masyarakat lumayan bagus ya? Ya, artinya pemerintah daerah, badan usaha, kemudian yang mandiri sudah berkontribusi menjadi peserta JKN. Mantap nih buat pemerintah Kabupaten Banyumas nih, ternyata kita pemanfaatannya cukup bagus ya, 98% ya. Iya, cakupannya. Nah, gitu. yang aktif itu memang baru 80%. 80%, tapi udah memenuhi standar ya? Sudah. memenuhi standar. Cuman harapannya kita kan bisa 100% ya. Harapannya 100 masyarakat di wilayah Banyumas ini bisa mendapatkan akses kesehatan dengan lebih baik gitu. Bu Dokter, nun sewu. Ya. Sebenarnya kalau kita ikut JKN ini manfaatnya apa sih buat kita? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sekalian, teman-teman Obseria itu tahu bahwa manfaat pelaksanaan program JKN itu
komprehensif. Komprehensif ya. Artinya apa? Nggak cuma pada saat sakit aja. Oh, gitu ya. Kalau sakit itu kan kuratif sama rehabilitasi. Periksa ke dokter itu kan udah sakit, padahal punya hak untuk program promotif preventif. Ini dia yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Ngertinya kalau ikut JKN itu lara nang rumah sakit ya. Padahal orang kayak ngono ya. Sehat pun harusnya punya hak untuk datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Coba sekarang dicek tingkat pertamanya di mana, apakah di puskesmas, klinik atau dokter praktek perorangan. Setiap tahun itu masyarakat berhak untuk screening riwayat kesehatan. Oh gitu ya. Kalau sekarang paralel nih dengan program yang Kementerian Kesehatan, cek kesehatan gratis. Nah, kalau di BPJS Kesehatan tuh programnya udah ada screening riwayat kesehatan. Kalau memang nanti terindikasi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, itu juga dijamin oleh program JKN. Artinya tapi kan tetap berjenjang ya, dari FKTP baru ke lanjut ke rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Karena kan harapannya Vaskes tingkat pertama di sini juga orang bain-bain kan gitu ya. Alatnya juga sudah lengkap. Tapi selengkap-lengkapnya fasilitas kesehatan tingkat pertama masih ada keterbatasan. Tentu sangat berbeda dibandingkan dengan rumah sakit. Nah, dengan keterbatasan itu pasien punya hak untuk dirujuk gitu. Nah, rumah sakit RSUD Aji Barang ini kan rumah sakit tipe C nih. Merupakan rumah sakit lini pertama untuk menerima rujukan. Dan setelah datang ke sini kita bisa lihat ternyata alatnya komplit. Pelayanannya ramah. Dan baru kali ini saya datang ke rumah sakit ada eskalatornya. Wah. Dan sebagai informasinya loh, kita termasuk rujukan terbesar untuk di wilayah sini ya. Tadi kan nomor 2-nya, nomor pertama. Sebenarnya begini Bu Desi ya, kalau kita melihat tadi tentang peserta JKN, sebenarnya bagaimana sih rumah sakit seharusnya memperlakukan para peserta JKN ini? Iya, sebenarnya sedianya rumah sakit itu sesuai dengan melayani pasien itu sesuai standar layanan medis sama gitu. Nggak ada bedanya kan seharusnya ya? Nggak ada bedanya gitu, karena dokter itu dalam memberikan layanan sudah ada standar kompetensi, sudah ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh dokter gitu. Jadi tidak boleh ada pembedaan itu pasien JKN atau tidak. Terlebih tadi cakupannya sudah tinggi, keaktifannya sudah tinggi. Yang berbeda memang nanti terkait kategori kepesertaannya dan yang membedakan itu hanya sarana prasarana aja ya. Tapi dari sisi service excellence-nya harus sama gitu. Dan hebatnya tuh tadi apresiasi buat RSUD Aji Barang yang kelas 3 aja tidak ada yang tidak memuji betapa ramahnya perawat di RSUD sini. Ada satu hal yang menarik dari Dr. Yesi waktu saya menemani kunjungan di lapangan itu, ada sebuah pertanyaan begini tentang pasien-pasien yang kebetulan masuk ke melalui jalur IGD ya. Gimana pada saat masuk di IGD ini, ditanyakan dulu kartunya enggak atau langsung dilayani dulu gitu ya? 100% semuanya dilayani dulu lah. Seharusnya bagaimana sih? Iya, memang yang namanya layanan gawat darurat ya ditangani dulu, dipastikan kondisinya stabil dulu, baru ditanyakan administrasinya. Standar umumnya begitu, mau yang jamin JKN atau asuransi yang lain. Dan rumah sakit Aji Barang tadi dari banyak pasien, tadi lebih dari 5 ya saya tanya itu, wah di sini dilayani dulu kok, pastikan stabil dulu, baru ditanyakan administrasinya. Dan memang itu sesuai standar. Oke, buat para sahabat Seria, para wabil khusus ya, buat para penggawa yang ada di GD, sekali lagi setiap ada pasien yang datang di IGD, sekali lagi triase prioritas pelayanan dan bukan prioritas pembayaran. Layani dulu, baru kemudian kegawat daruratnya teratasi, silakan di screening mengenai sistem administrasinya. Keren nih BPJS nih, banyak manfaatnya. Tapi tolong dong biar kita juga lebih senang lagi. Sebenarnya secara umum tadi pelayanan dari semua di Aji Barang bagaimana sih? Ini bukan kalimat saya pribadi ya, tapi tadi dari banyak pasien yang kami tanya, gimana nih kalau mau ngasih rating bintang 5 kalau bisa lebih gitu, padahal maksimalnya bintang 5 ya. Oke lah. Tapi betul-betul pelayanannya itu seperti hotel bintang 5. Artinya RSUD Aji Barang dalam memberikan pelayanan para peserta JKN tidak mengecewakan dari sisi BPJS atau JKN. Mungkin lebih tepatnya memuaskan.
peserta program JKN. Sekali lagi terima kasih atas apresiasinya Dokter Yesi Terima kasih juga atas kemitraannya, Dr. Igu. Dan tentunya buat semuanya para penggawa Obseria, kita tetap ya dalam memberikan pelayanan jangan lupa untuk selalu ceria ya, dan untuk selalu 3S nih, senyum, salam, dan salaman. Jangan lupa setiap yang datang ke sini berikan dengan senyum, ucapkan salam, assalamualaikum dengan doa, dan terakhir beri keakraban dengan mereka. Biar apa? Setiap peserta JKN yang datang ke RSUD Jembarang merasa terpuaskan. Oke, terima kasih Dokter Yesi. Mungkin terakhir sebelum kita tutup acara Obseria ini, ada hal yang perlu disampaikan? Jadi buat masyarakat Banyumas, peserta program JKN khususnya, coba pastikan keaktifan kartunya. Kalau memang peserta mandiri, apakah sudah dibayar rutin? Itu kalau memang ada ketidakmampuan bisa koordinasi dengan pejabat setempat. Jadi supaya mendapatkan layanan terbaik dari tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut atau ke RSUD Aji Barang, kepesertaannya harus aktif dulu. Itu saja. Wah, keren. Terima kasih buat masyarakat semuanya juga, jangan lupa kita inginnya sehat, makanya manfaatkan ya FKTP bagaimana controlling kesehatan biar seluruh masyarakat Indonesia sehat. Bila ada perlu kelanjutan silahkan datang ke rumah sakit, siap untuk melayani Anda semuanya. Sekali lagi kita doakan semua masyarakat Indonesia sehat, pelayanan tetap ceria. Terima kasih sekali lagi. Obseria, obrolan seru dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.